Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Markus, dimuliakanlah. Pada suatu hari Yesus bangkit dari antara orang mati menampakkan diri kepada ke-11 murid dan berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Sesudah berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah Tuhan Yesus ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Maka pergilah para murid memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para saudara dan saudariku yang terkasih dalam Tuhan, tugas mewarta seperti disampaikan menurut Injil Markus yang kita dengarkan pada hari ini mempunyai dorongan dan juga menyemangati kita semua untuk terus percaya bahwa ketika kita diutus, ternyata Tuhan juga mengurus. Kita semua mendengarkan bagaimana para rasul setelah Yesus bangkit dan hampir naik ke surga, memberikan aneka macam berkat dan kekuatan. Maka menjadikan para murid ketika mewartakan sabda Tuhan itu, hampir sebagian besar dilakukan dengan penuh sukacita, dilakukan dengan penuh kegembiraan. Setidaknya beberapa tempat tugas yang memang berat pernah saya alami sebagai tugas perutusan dari Bapak Uskup. Sejak dari awal ketika masih frater, kemudian menjadi romo, ditugaskan di tempat yang nampaknya itu kota tetapi memang sampai di pelosok-pelosok. Kata-kata yang disampaikan dalam ungkapan bacaan Injil, mereka akan mengusir, tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan demi namaku. Pernah dilakukan, pernah saya lakukan. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Harus belajar bahasa Batak juga pernah dilakukan. Mereka akan memegang ular, pernah. Tetapi tidak digigit gitu ya. Dan sekalipun minum racun maut mereka tidak akan mendapat celaka. Nah ini yang tidak. Belum pernah minum racun dan seterusnya. Tidak ingin coba-coba. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Ini juga beberapa kali dilakukan. Dan pengalaman demi pengalaman pada akhirnya membuat saya meyakini apa yang disampaikan dalam bacaan hari ini adalah benar adanya. Bahwa ketika kita diutus oleh Tuhan, Tuhan juga mengurus segala sesuatunya dengan memberikan kepada kita berkat. Maka penutup dari bacaan Injil, Tuhan turut bekerja meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Adalah sebuah ungkapan yang bagi kita barangkali perlu untuk kita renungkan. Ketika kita menjalankan tugas perutusan atau misi dari Tuhan, apakah kita meyakini dan percaya bahwa Tuhan sudah mengurus segala sesuatunya sehingga mendatangkan kegembiraan dan sukacita bagi kita? Atau kadangkala menerima tugas perutusan, kita tentu saja dalam hati kecil masih mempunyai dongkol, masih mempunyai rasa tidak mau menolak.
dan terpaksa, mari kita hening sejenak, meresapkan sabda Tuhan yang kita dengarkan, supaya seperti Markus, kita pun juga menjalankan perutusan Tuhan dengan penuh sukacita. Tuhan memberkati kita semua. Amin.